Shalom, puji Tuhan. Tuhan peliharakan kita sampai pada hari ini. Kita menikmati bahwa hari-hari kita sungguh ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Doa saya kiranya kita semua terus dalam pertolongan Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam langkah-langkah hidup kita, bahkan dilepaskan dari hal-hal yang berbahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan menjadi dasar renungan kita pada hari ini dari Yesaya pasal 26 ayat yang keempat. Yesaya pasal 26 ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa kita ada dalam perlindungannya senantiasa. Bahkan dalam ayatnya yang ketiga dari teks firman Tuhan ini menyebutkan bahwa dijagai dengan damai sejahtera bagi orang yang hatinya teguh dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita memiliki jaminan yang pasti di dalam Tuhan bahwa Tuhan peliharakan kita. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi menyebutkan alasan untuk kita percaya kepada Tuhan adalah karena Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Dia patut dipercaya karena dia adalah gunung batu yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata gunung batu adalah sebagai tempat perlindungan. Difirmankan dalam Mazmur pasal 71 ayat yang ketiga. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Juga di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pemazmur dalam hal ini Daud menempatkan Tuhan yang dipercayainya sebagai gunung batu bagi dirinya. Tuhan sebagai gunung batu yang memberikan kepada kita pengertian dalam dua hal. Yang pertama, bila kita menempatkan Tuhan sebagai gunung batu, maka kita akan merasa aman karena dapat berlindung dan terpelihara. Itulah sebabnya Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita melihat pada kalimat itu bahwa tidak ada ketenangan yang lain di luar Tuhan. Hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan ketenangan. Hal itu kembali ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi dengan berada di dalam Tuhan, dengan terus belajar kepada Tuhan Yesus, kita akan beroleh ketenangan. Saudara, kita perlu menyadari bahwa seringkali apa yang terjadi di sekitar kita, berbagai masalah yang diperhadapkan membuat kita menjadi tidak tenang. Mari kita menempatkan Tuhan sebagai gunung batu, maka kita akan menikmati ketenangan dan pertolongan di dalam Dia. Yang kedua juga memberikan arti. Dia gunung batu yang sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Gunung batu digambarkan sebagai air bagi bangsa Israel yang sedang kehausan. Difirmankan dalam Mazmur 105 ayat 41. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering sebagai sungai. Selanjutnya Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dialah air hidup yang dapat memberikan kepuasan dan kehidupan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 10,
Yohanes pasal 7 ayat 37 juga menyebutkan dan 38 bahwa dialah air hidup. Jadi saudara, kalau kita benar-benar menempatkan Tuhan sebagai gunung batu kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita jaminan, Tuhan akan memberi perlindungan dan keamanan, dan Tuhan juga akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tentu di sini tidak hanya berbicara soal fisik, soal materi, tetapi Tuhan akan memuaskan jiwa kita. Tuhan akan memberikan ketenangan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita terus menjadi kehidupan anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan senantiasa, menempatkan Tuhan sebagai gunung batu dengan hati yang penuh percaya, keyakinan yang pasti di dalam hati kita dengan menaruh percaya kita kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami setiap saat menaruh percaya kami kepadamu sebagai gunung batu yang kekal, sebagai andalan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini lagi. Biarlah akan ada banyak orang yang menjadi percaya kepadamu sebagai Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.